Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kembali dan seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dialah zat senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan semua kebaikan itu berasal darinya. Sangat pantas seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan status hamba di hadapan Rabb-Nya, Tuhannya. Allah tabaraka wa taala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kalian benar-benar beribadah menghambakan diri kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya tambahan bagi siapa saja dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Allah tabaraka wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya salawat dan salam tidak bosan kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, yang wajib bagi manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan berikutnya di kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka wajib baginya untuk mengikuti petunjuk, arahan, bimbingan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Demikian kata Allah, siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kembali kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala dan al-bara. Kembali seperti biasa kita akan mengulang definisi al-wala dan al-bara. Yang keduanya ini merupakan prinsip yang sangat urgen, prinsip yang sangat mendasar, prinsip yang begitu agung di dalam agama kita, dan ini menjadi keyakinan bagi kita. Al-wala
yang secara bahasa maknanya adalah loyalitas atau kecintaan. Maksudnya adalah loyalitas dan kecintaan yang diarahkan kepada orang-orang yang memiliki keimanan sekaligus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka, menyayangi mereka, saling tolong menolong sesama mereka, sekaligus berlaku tulus dengan memberikan nasihat kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mereka memiliki keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia al-wala, loyalitas dan kecintaan yang disyariatkan bahkan diwajibkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adapun al-bara yang maknanya secara bahasa adalah berlepas diri yang mengandung kebencian. Maksudnya adalah berlepas diri dan membenci orang-orang, membenci sekaligus berlepas diri dari orang-orang yang mereka memiliki kekufuran dan kesyirikan, memiliki kekafiran dan kemusyrikan di dalam diri mereka, menjauhi apa saja yang menjadi kebiasaan khusus mereka, kebiasaan yang ini menjadi kekhususan bagi mereka, baik itu dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan akhirat mereka, dalam urusan agama mereka. Menjauhi keyakinan-keyakinan, ritual-ritual keagamaan mereka. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini adalah makna dari al-bara, berlepas diri. Dan ini merupakan prinsip yang sangat mendasar di dalam agama kita. Oleh karenanya, seorang ulama, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah kepasrahan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya, sekaligus tunduk dan patuh dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran berikut pelakunya, pemilik kekufuran dan kesyirikan tersebut. Demikian. Mestinya seorang muslim, setiap muslim memiliki prinsip yang agung seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan beralih kepada lanjutan pembahasan, yaitu terkait dengan hal-hal atau perkara-perkara yang dibolehkan bahkan dianjurkan bagi setiap muslim untuk berinteraksi dengan orang kafir. Apa saja perkara tersebut? Dan ini sudah kita sebutkan beberapa poin ya pada pertemuan yang lalu. Nah, saat ini kita akan lanjutkan poin yang ke-7. Poin yang ke-7. Yajuzu ta'amulu ma'ahum fil umuri dunyawiyyati allati hiya mubahatun fi dinil islami. Boleh untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir tersebut dalam urusan-urusan dunia yang dia memang hukum asalnya dibolehkan dalam agama kita. Interaksi dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia, maka ini dibolehkan. Faqad amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahuda wa bay'ahum washtara minhum. Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam pun pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi,
Seperti yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar di lahan-lahan mereka. Ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan Khaybar tersebut, Rasulullah SAW mempekerjakan orang-orang Yahudi untuk bercocok tanam di lahan-lahan yang ada di Khaybar tersebut. Dengan kesepakatan hasil bumi yang didapatkan dari bercocok tanam tersebut dibagi menjadi dua. Sebahagian setengahnya itu untuk Nabi SAW dan setengahnya untuk mereka sebagai pengelolanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir. Wa baya'ahum, dan Nabi SAW juga pernah berjual beli, yang jual dan membeli, ya. Washtara minhum, bahkan Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau dalam hadis dengan nomor urut 2068. Begitu juga Imam Muslim menyebutkan riwayat tersebut dalam kitab Sahihnya di nomor urut hadis 1603 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, ishtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'an lahu min hadidin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau ini adalah istri yang paling dicinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara terhutang. Bahkan Nabi SAW berhutang, ya, ila ajalin, sampai batas waktu yang ditentukan. Sampai batas waktu yang ditentukan, Nabi SAW ternyata berhutang yang akan dibayar, ya, di batas waktu tersebut, jatuh temponya. Namun beliau mengamankan diri beliau dengan memberikan jaminan, warahanahu dir'an lahu min hadidin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menggadaikan baju perang milik beliau yang terbuat dari besi kepada orang Yahudi tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa saja mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh untuk berjual beli dengan orang-orang kafir, ya, berdagang. Ya, seperti kita katakan, ya, apabila kaum muslimin mereka memiliki satu produksi atau produk barang, yang barang-barang ini adalah barang-barang yang halal namun dibutuhkan oleh orang-orang kafir dalam urusan dunia mereka, bukan dalam urusan agama mereka, maka boleh bagi kita untuk menjual kepada mereka, bahkan dengan jumlah yang sangat besar, seperti contohnya mengekspor ke negeri-negeri kafir. Boleh yang demikian, ya, seperti contohnya minyak, ya, tambang, ya, hasil bumi berupa tambang, hasil bumi berupa pertanian dan perkebunan, boleh-boleh saja, ya, tidak masalah. Maka ini dibolehkan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Lebih-lebih ini akan memberikan devisa, ya, bagi negara,
Yang ini peruntukannya adalah untuk operasional negara tersebut, negara kaum muslimin, negeri kaum muslimin. Maslahatnya tentunya kembali kepada kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya dihindari ya menjual, belikan barang-barang yang ini diharamkan. Yang diharamkan secara zatnya atau diharamkan peruntukannya. Ya. Diharamkan peruntukannya. Ya. Diharamkan secara zatnya, contohnya seperti barang-barang yang nantinya ya barang-barang ini adalah barang-barang yang aslinya adalah haram secara zat. Haram secara zatnya untuk dijual belikan, seperti ya contohnya adalah memproduksi atau mengembangbiakkan ya hewan babi ya, yang ini nantinya akan diekspor ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir. Maka ini tidak boleh ya, tidak boleh untuk ya menjual belikan barang-barang ya yang najis, yang haram secara zatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Demikian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babi adalah diharamkan, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang terdapat di dalam kitabullah Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, maka diharamkan untuk menjual belikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga apabila diketahui peruntukan dari barang yang akan dijual ini itu dipergunakan untuk hal-hal yang haram pula. Seperti contohnya ya menjual kepada orang-orang kafir tersebut bahan-bahan baku yang nantinya akan dijadikan khamar, yang nantinya akan dijadikan apa saja yang berikutnya, yaitu menjadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh untuk menjual kepada mereka. Karena pengetahuan kita tentang barang yang akan dijual kemudian nantinya digunakan untuk perkara-perkara yang haram atau ditujukan untuk hal-hal yang haram, maka di sini diharamkan pula karena itu merupakan turut membantu perkara yang diharamkan. Ya. Seperti itu. Bila kita ketahui hal itu akan digunakan dan ditujukan untuk perkara-perkara yang haram. Namun apabila kita tidak mengetahuinya, maka tidak masalah ya kita untuk menjual kepada mereka. Seperti contohnya menjual tembakau. Ya, menjual tembakau. Yang bisa jadi ini dijadikan sebagai bahan baku untuk antiseptik atau kita katakan untuk bahan-bahan medis. Bisa juga digunakan untuk bahan baku rokok. Demikian. Namun kita tidak mengetahui. Maka tentunya boleh ya bagi kita ketika kita tidak mengetahui
ya tujuan dari bahan baku yang dijual tersebut, maka hukum asalnya adalah boleh seperti itu. Ya, boleh untuk menjual kepada mereka. Namun apabila telah tertuju dan diketahui tujuan dari pembelian barang dari kaum muslimin itu adalah digunakan untuk hal-hal yang haram, seperti contohnya tembakau dibeli untuk pembuatan rokok, demikian. Atau contohnya mengimpor dari negeri kaum muslimin anggur, buah-buah anggur yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku, ya, pembuatan minuman-minuman keras dan seterusnya, maka yang seperti ini diharamkan. Ini diharamkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini bentuknya mutlak, ya, baik itu kepada orang muslim atau kepada orang kafir. Lebih-lebih sesungguhnya orang kafir, mereka juga sesungguhnya adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan beribadah kepada Allah. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin semuanya, manusia semuanya, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman, mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga mereka inilah orang-orang yang atau makhluk yang mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Siapakah mereka itu? Di awal ayat disebutkan itu adalah orang-orang kafir. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, yaitu orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka itu wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di antaranya mereka itu tidaklah mengkonsumsi khamar. Nah, begitu. Ya. Beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dengan cara yang lurus, condong kepada tauhid, menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Dan mereka diperintahkan juga untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Demikian. Jadi tidak boleh kita membantu orang-orang kafir juga untuk berbuat dosa kemaksiatan. Apakah ditulis juga dosa bagi mereka ketika mereka berbuat maksiat? Maka kita katakan iya, ditulis. Ya. Ditulis. Yang itu akan menambah, ya, level siksa mereka. Kekafiran mereka dan kemusyrikan mereka itu menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Namun berikutnya yang membedakan tingkatan-tingkatan siksa mereka itu adalah dosa-dosa yang mereka kumpulkan selama di dunia. Demikian, ya. Seperti itu. Ketaatan-ketaatan mereka tidak akan dibalas di akhirat, namun Allah Subhanahu wa taala akan membalas di dunia.
kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal baik mereka itu akan dibalas di dunia, tidak di akhirat. Dalam surah Hud ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah berfirman yang artinya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa saja yang menginginkan, disebutkan siapa saja berarti siapa saja, baik itu yang sudah beriman ataupun yang belum beriman, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amal-amalnya, tentunya dengan amal baiknya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan nuwaffi, penuhi amal-amal mereka itu di dunia, akan dipenuhi. Perbuatan-perbuatan baik itu yang mereka lakukan itu akan dipenuhi di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka itu di dunia itu tidak akan dirugikan. Tapi jatah mereka di akhirat bagaimana? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bahagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa habita sana'u fiha, gugurlah dari apa yang mereka kerjakan, kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malu, dan batallah apa yang telah mereka amalkan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, demikian. Itu orang kafir. Maka jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan walaupun kepada orang kafir. Walaupun kepada orang kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dibolehkan untuk berjual beli, berinteraksi dalam urusan dunia dengan orang-orang kafir. Boleh. Tapi ingat, jangan dalam hal-hal yang memang diharamkan secara asalnya, ya, seperti itu. Kama yajuzu lil muslimi an ya'khudha anhum ayata'allama minhum ma fihi wa an yata'allama minhum ma fihi manfa'atun lil muslimina min umurid dunya mimma asluhu mubahun fi dinil islami. Sebagaimana dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengambil dari mereka dan mempelajari dari mereka ilmu-ilmu yang di dalam ilmu tersebut terdapat kemanfaatan bagi orang-orang Islam dari urusan-urusan dunia yang secara asalnya adalah dibolehkan dalam agama Islam ini. Wa qad yakunu dzalika mustahabban aw wajiban. Bisa jadi hal tersebut itu dianjurkan bahkan wajib. Wa qad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala fida'a ba'di usara badrin mimman lam yakun 'indahu fida'un minal mali ta'lima auladil ansari al-kitabata. Ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan tebusan bagi sebahagian tawanan perang Badar dari tawanan-tawanan yang mereka tidak memiliki harta untuk bisa menebus diri mereka, maka mereka harus menebus dengan cara mengajarkan tata cara, mengajarkan ya ilmu menulis, membaca dan tulis kepada ya anak-anak bangsa Ansor atau anak-anak dari sahabat-sahabat Ansor. Demikian, ya. Lihat, Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut kepada orang-orang kafir. Jadi boleh untuk ngambil ilmu dari mereka, ya, dalam urusan-urusan dunia tentunya. Ya, jangan ngambil ilmu dari urusan-urusan agama kepada mereka. Ya, belajar agama Islam contohnya di kampus-kampus atau di universitas-universitas orang-orang kafir, maka ini tidak benar. Bagaimana bisa diterima secara akal
Ya. Orang-orang kafir itu mengajarkan Islam yang benar kepada orang-orang muslim. Sementara mereka itu masih kafir. Kalaulah ilmu tentang Islam yang mereka miliki, walaupun mereka telah mempelajari Islam, itu adalah ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu tersebut akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Kita katakan ada orientalis yang mereka ini mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, lalu kita ingin mengambil ilmu dari mereka, maka ini tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Secara logika kita katakan, ya, andaikan ilmu tentang Islam itu, ilmu tentang Al-Quran itu yang telah mereka pelajari, orang-orang orientalis tersebut, ya, mempelajari Al-Quran tentang Islam, tentang akidah dan yang lainnya, ilmu tersebut bermanfaat bagi mereka, tentunya itu akan membuat mereka masuk Islam. Namun ternyata tidak bermanfaat bagi mereka. Lalu bagaimana bisa, ya, dia memberikan manfaat dari ilmu yang diajarkannya kepada orang Islam? Maka tentunya ilmu yang diajarkannya itu tidak akan memberikan manfaat kepada orang Islam sekalipun. Seperti itu. Karena ternyata buktinya adalah apa yang diketahuinya, yang disebut dengan ilmu bagi sebagian orang, itu tidaklah memberikan manfaat bagi dirinya, lalu bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Seperti itu, ya. Demikian. Maka tidak layak, tidak pantas, ya, orang Islam itu belajar Islam dari orang kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Yang dibolehkan adalah mempelajari, ya, ilmu-ilmu dunia seperti matematika, fisika, kimia, ya. Begitu juga antariksa dan seterusnya dari ilmu-ilmu dunia yang ini memberikan manfaat bagi umat Islam, dan tentunya dengan syarat-syarat yang ketat kalau ingin mempelajari, ya, di negeri kafir tersebut. Dan ini sudah kita bahas, ya, sudah berlalu pembahasannya. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Kita masuki sesi soal jawab. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Maaf Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukum menerima amplop berisi uang pada acara akikahan Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum dan keluarga di mana saja antum berada. Hukum menerima amplop yang berisi uang ataupun hadiah apa saja pada acara akikahan atau acara walimahan pernikahan. Saya condong adalah dibolehkan jikalau memang benar-benar acara akikahan tersebut adalah, atau acara walimahan tersebut adalah acara yang sesungguhnya adalah acara yang memang mengundang orang untuk makan, bukan untuk bermaksud berjual beli. Bukan bermaksud untuk berdagang. Ya. Maksud berdagang di sini adalah, ya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat makanan-makanan tersebut, lalu dia mengundang orang-orang yang nantinya akan berpotensi memberikan hadiah atau memberikan, ya, uang kepadanya. Nah, seperti itu. Nah, jika dia berniat demikian, maka tentunya ini keliru. Karena sesungguhnya acara akikahan, acara walimahan ini adalah sesuatu yang terkait dengan syariat. Ya, terkait dengan syariat.
Dan ini terkait dengan ibadah karena memang hal yang diperintahkan, disyariatkan. Maka tidak boleh ya mengambil keuntungan dunia dari amalan-amalan akhirat yang diniatkan semenjak awalnya. Namun apabila tidak bermaksud ya dengan amal-amal akhirat tersebut, amal-amal yang ini memang memberikan pahala kepada pelakunya, dia tidak bermaksud dengan amalan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak. Bahkan dia ikhlas karena Allah, ya, sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah. Namun ternyata dia mendapatkan, ya, balasan kebaikan, ya, dari orang-orang yang memberi, ya, kepada dirinya. Barangkali kita katakan ini sebagai bentuk apa? Bentuk, ya, balasan, ya, pemberian, ya, yang mencontoh Nabi SAW. Karena Nabi SAW biasa ketika, ya, beliau diberi maka beliau membalas beri, demikian, ya. Ketika beliau diberi hadiah maka beliau membalas beri hadiah, demikian, ya. Maka tidak masalah insyaallah taala jika memang niatnya adalah untuk, ya, ibadah kepada Allah dan tidak bermaksud untuk, ya, berjual beli atau ingin mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan uang dari acara tersebut. Wallahu taala a'lam. Bismillah, Ustaz, mau tanya, jika kita sedekah, bagaimana jika kita mengharapkan doa kebaikan dari orang yang kita sedekahi? Bagaimana yang demikian itu, Ustaz, tolong jelaskan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengabadikan perkataan orang-orang yang mereka ini ikhlas dalam berbuat kebaikan. Innama nut'imukum liwajhillahi, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat wajah Allah kelak di surga. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan sedikit pun dan juga terima kasih. Tidak. Jadi kita nggak mengharapkan ketika kita bersedekah itu untuk ucapan terima kasih, juga bukan mengharapkan balasan. Di antara balasan tersebut ya minta doa. Ya demikian, ya. Ya kalau ikhlas contohnya, ya contohnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak perlu kita mengharapkan, ya, balasan dari mereka berupa, ya, doa. Namun apabila kita telah ikhlas lalu mereka ternyata mendoakan kita, maka kita aminkan, ya. Sukarela mereka mendoakan kita, maka kita aminkan insyaallah taala, ya. Demikian, ya. Namun janganlah, ya, jangan jadikan sedekah tersebut, ya, yang nantinya sedekah tersebut kita harapkan darinya adalah apa? Doa, ya, seperti itu. Namun kita ikhlas kepada Allah. Nah, kalau seseorang telah ikhlas kepada Allah dalam sedekahnya, lalu dia ingin, ya,
bertawassul dengan doa yang barangkali ini doa orang soleh atau doa orang yang dekat dengan Allah karena mungkin kefakirannya, kepapaannya, ya, orang-orang yang mereka ini lemah di kalangan manusia, yang kalau mereka berdoa bisa jadi makbul, maka boleh bagi kita untuk meminta, boleh, memintanya boleh, tapi pertama sekali ikhlas karena Allah. Tidak kita harapkan untuk ya doa dari mereka. Namun boleh nggak kita memintanya? Yaitu setelah kita memberi kita minta, ya. Dan tujuan asal dari sedekah itu bukanlah permintaan doa atau bukanlah doa tersebut, tapi ikhlas karena Allah. Namun kita berikutnya adalah meminta, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Sebaliknya bila tujuan dari memberikan sedekah itu adalah doa agar nanti mereka berdoa. Nah, ini ada kekeliruan, ya, dari sisi niat yang keliru, yang kurang ikhlas kita katakan. Yang kedua adalah ya bertumpu kepada manusia. Padahal tidak mesti kepada mereka dan tak mesti pula harus ya bersedekah terlebih dahulu baru minta doa. Karena sesungguhnya kita pun memiliki peluang untuk makbulnya doa. Orang tua kita juga memiliki peluang ya makbulnya doa. Orang-orang yang lainnya juga memiliki peluang untuk makbulnya doa. Bisa kita minta doa kepada mereka. Yang tentunya mereka itu masih hidup dan termasuk orang yang soleh, demikian. Seperti itu, ya. Nah, maka tidak boleh, ya, tidak boleh karena ini mengurangi keikhlasan. Ketika seseorang bersedekah dengan harapan dia nanti minta doa dari orang yang disedekahi, ini keliru, ini tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Tapi kalau sudah dia ikhlas kepada Allah, memang ingin memberikan sedekah tersebut, lalu teringat dia barangkali ya doa orang ini makbul, ya, karena kepapaannya, ketiadaannya, ya, ini memungkinkan dia dekat dengan Allah. Lalu ya kita mintakan kepadanya, mohon doanya ya Bu, mohon doanya ya Pak, mohon doanya ya Dek, ya keluarga saya sakit. Ini maka dibolehkan insyaallah taala, ya. Ini dibolehkan demikian. Lebih-lebih dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hayyan dengan derajat yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dawu mardakum bis sadaqah, ya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau di sini nggak mesti ada doa, tapi memberi contohnya kepada orang yang dia miskin papa, ya, membutuhkan dan lemah, kita berikan dia dengan maksud minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah ya ayahku, ibuku, anakku, saudaraku, saudariku, demikian seterusnya, ya, dibolehkan insyaallah taala. Baik, ya, tapi ingat ya janganlah mengharapkan ketika kita bersedekah ya doa dari orang tersebut, karena ini bisa jadi mengurangi keikhlasan kita, demikian. Jadi ikhlas di dalam ya beramal sedekah tersebut. Namun bila berikutnya mendapatkan doa atau minta doa, ini dibolehkan. Itu seperti contohnya adalah ya seseorang yang dia sholat, ya sholat Jumat, ya sholat contohnya subuh, ternyata ada orang yang berbagi ya kepada orang-orang yang sholat, berbagi makanan ketika orang sholat, ya kepada orang-orang sholat, karena dia ingin mendapatkan makanan itu, dia ingin ya mendapatkan makanan yang dimilikinya itu dimakan oleh orang-orang yang berbuat kesolehan. Nah seperti itu, maka ini dibolehkan. Bahkan kita katakan ketika ada sisanya, ada nggak sisa kita minta kepadanya, ini dibolehkan, ya. Mungkin ada panitia membagi lalu kita minta kepadanya, ya, menanyakan ada sisa. Kalau tidak ada sisa ya sudah,
Namun kalau ada sisa ya bisa berbagi, kan begitu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, apakah ada keutamaan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak mendapati dalil baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjuran dan syariat dari Allah maupun dari Rasulnya untuk melakukan ibadah secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Apabila kita mengkhususkan sebuah ibadah di satu waktu, sementara tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan hal tersebut itu tertolak. Kalau saya pribadi tidak ada kekhususan dalam hal itu, maka saya tidak mengkhususkan karena saya belum mendapatkan dalilnya. Bagi siapa saja yang ingin melakukan atau meyakini adanya keutamaan khusus, maka wajib bagi dia agar tidak tertolak amalannya untuk mengetahui dalilnya. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau saya pribadi, saya tidak mendapatkan dalil tentang masalah tersebut, sehingga saya khawatir kalau saya beramal secara khusus ya, itu akan ditolak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'un An-Nawawi dengan nomor urut yang kelima, berasal dari istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa saja yang mengarang-arang, menginovasi dalam urusan agama kami ini sesuatu apa saja yang tidak berasal darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa saja, yang artinya siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka siapa saja yang beramal dan akan beramal, wajib bagi dia untuk menyertakan atau wajib bagi dia untuk mengetahui adanya perintah pengkhususan amalan tersebut di satu waktu yang ingin diamalkan di waktu tersebut. Bila dia tidak dapatkan amalan tersebut, sebaiknya dia tinggalkan. Apabila dia kerjakan, dia paksakan untuk dikerjakan, maka ketahuilah sesungguhnya ini tertolak, dikhawatirkan tertolak. Demikian. Sia-sia yang dilakukan, walaupun bisa jadi orang tersebut mendapatkan pahala niat karena ingin berbuat baik, namun dia bisa jadi tidak mendapatkan ya pahala ibadahnya, amalan ibadahnya. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho dia diibadahi dengan cara hambanya. Maka dia ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala itu ya diibadahi dengan cara Allah. Makanya Allah utus nabinya, utus rasulnya dengan membawa panduan, buku panduan berupa kitab suci yang berasal darinya. Demikian. Wallahu ta'ala alam.
Ada pertanyaan sepertinya dari akhwat ini, ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana kalau kita kan nadhor, maksudnya sudah nadhor. Nadhor itu artinya adalah proses, ya, saling melihat atau salah satu melihat calon pasangannya, yang nantinya bila dia tertarik maka dia akan menikahinya, bila tidak maka dia akan mundur dari proses pernikahan tersebut. Itu proses nadhor namanya. Sang gadis ini bertanya, lalu setelah kita nadhor atau setelah kita melakukan proses saling melihat untuk mengetahui calon pasangan, lalu kita sholat istikharah, yaitu sholat untuk meminta pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam istikharah tersebut atau setelah istikharah tersebut tidak ada petunjuk sama sekali Ustadz. Tapi ada perasaan sedih. Gimana gitu Ustadz? Perasaan sedih itu cuma sekali yang saya rasakan Ustadz. Gimana ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepada saudari, ya, diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang suami, ya, yang saleh, yang baik, ya, yang menjadi harapan bagi anti, bagi saudari, dan begitu juga bagi keluarga saudari. Demikian, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Perlu diketahui bahwasanya pertama, istikharah itu salat istikharah, salat 2 rakaat, kemudian nanti diakhiri dengan doa setelah salam, doa untuk minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tidaklah khusus ketika pernikahan saja, ini satu yang perlu kita ketahui. Namun bisa juga untuk pernikahan atau untuk hal-hal yang penting yang lainnya, demikian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya setelah kita melakukan sholat istikharah dan doa istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah mesti, ya, ada tanda bukti seperti mimpi, ya, atau sinyal khusus, tidak ada. Namun di dalam doa tersebut itu disebutkan seperti ini, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au ajilihi wa ajlihi faqadurhu li wa yassirhu summa barik li fihi. Ya. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwasanya urusanku ini adalah baik bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, bagi hasil akhir, ya, dampak akhir dari urusanku, maka tetapkanlah untukku dan mudahkanlah untukku serta berkahilah aku padanya. Di sini ada ungkapan doa minta dimudahkan. Jadi indikator, ya, bahwa hal tersebut bisa jadi, ya, adalah ditakdirkan bagi kita setelah kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat istikharah dan doa istikharah tersebut, doa minta pilihan terbaik kepada Allah, itu bentuk, ya, itu menjadi takdir bagi kita adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, seperti itu. Ya, maka tempuh saja jalannya terlebih dahulu. Prosesnya dilanjutkan. Namun apabila ternyata terdapat halangan-halangan, penghalang-penghalang yang banyak, maka inilah baru bisa jadi ini tidak ditakdirkan, maka kita bisa meninggalkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memudahkan anti untuk mendapatkan jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik para Muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kembali saya ingatkan, mari kita berdonasi ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin. Alhamdulillah ya, sudah terkumpul sekitar 2.848 juta sekian. Ya, masih tersisa 5.736 juta sekian. Silahkan arahkan donasi Anda yang ini akan menjadi sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir kepada Anda, ke nomor rekening ya di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silahkan salurkan ya infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.